Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Namrud adalah raja yang selalu menolak dakwah Nabi Ibrahim karena ia menganggap dirinya sendirilah yang setiap orang yang datang ke istananya untuk meminta makanan akan ditanya, "Siapakah Tuhanmu?" Maka mereka semua menjawab, "Engkaulah wahai rajaku." Raja Namrud pun memberikan makanan kepada mereka. Nah, suatu ketika sobat, Nabi Ibrahim datang ke hadapan Raja Namrud. Ditanyalah Nabi Ibrahim, "Siapakah Tuhanmu?" Nabi Ibrahim pun menjawab, "Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan." Jawab Nabi Ibrahim. Sifat sombongnya membuat ia merasa dirinya adalah Tuhan. Jika kita telisik kisahnya, Namrud adalah anak Raja Kan'an. Saat lahir, sang ayah menginginkan dia dibuang karena dianggap akan membawa keburukan. "Bunuh saja, dan bunuh saja ke tanah lapang agar dia mati," perintahkan anak kepada istrinya. Raja Namrud dilempar ke tanah lapang di antara kumpulan sapi yang sedang berumput. Anehnya, semua sapi menjauhinya. Dan setiap kali ada binatang yang melihatnya, binatang itu kabur menjauh. Oleh sang bunda, akhirnya bayi itu dibuang ke sungai. Bayi merah itu terbawa arus sampai ke sebuah sumur, sebab tidak ada yang berani mendekatinya. Allah menundukkan seekor macan tutul betina untuk menyusuinya. Hal itu dilihat dari penduduk suatu kampung, lalu mereka membawa anak tersebut dan mengurusnya. Mereka memberinya nama Namrud. Nah, kemudian menginjak usia remaja, Namrud bisa menghimpun banyak orang menjadi pengikutnya. Itu membuat Kan'an ingin membasminya. Sementara Kan'an tidak tahu bahwa Namrud adalah anak kandungnya. Sama halnya, Namrud juga tak tahu bahwa Kan'an adalah ayahnya. Maka Kan'an pun mengumpulkan bala tentaranya, pergi untuk melumpuhkan Namrud. Terjadilah perang antara tentara Kan'an dan relawan Namrud. Kan'an pun pada saat itu kalah, dia terbunuh. Namrud menguasai kerajaannya. Nama Namrud memang tidak disebutkan dalam Al-Quran, namun namanya disebutkan dalam tafsir Al-Quran. Salah satunya dalam tafsir Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada orang itu pemerintahan atau kekuasaan. Ketika Ibrahim mengatakan, 'Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan,' orang itu berkata, 'Saya dapat menghidupkan dan mematikan.' Ibrahim pun berkata, 'Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat.' Lalu terdiamlah orang kafir itu. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Baqarah ayat 258. Musafir menyebutkan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya dalam ayat ini adalah Raja Babil, yaitu Namrud ibnu Kan'an, ibnu Kausi, ibnu Sam, ibnu Nuh. Dan menurut pendapat yang lain, dikatakan Namrud ibnu Falik, ibnu Abir, ibnu Syalik, ibnu Arfaksyad, ibnu Syam, ibnu Nuh. Raja tersebut ingkar terhadap keberadaan Tuhan selain dirinya sendiri. Seperti halnya yang dikatakan oleh Raja Fir'aun yang hidup sesudahnya kepada para pembantu terdekatnya, yang disebutkan oleh firman-Nya, "Aku tidak mengetahui Tuhan bagi kalian selain aku." Quran Surat Al-Qasas ayat 38. Dan tidak ada yang mendorongnya. Raja itu berbuat keterlaluan dan kekufuran yang berat serta keingkaran yang keras, kecuali karena kecongkakannya dan lamanya masa memegang kerajaan. Menurut suatu pendapat, Raja Namrud memegang tahta pemerintahannya selama 400 tahun lamanya. Karena itulah
Dalam ayat ini disebutkan karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan atau kekuasaan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 258. Pada mulanya, raja itu meminta kepada Ibrahim agar mengemukakan bukti yang menunjukkan keberadaan Tuhan yang diserukan olehnya. Maka Ibrahim menjawabnya dan disitir oleh firman-Nya, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 258. Dengan kata lain, sesungguhnya bukti yang menunjukkan keberadaan Tuhan ialah adanya semua yang wujud di alam ini, padahal sebelumnya tentu tidak ada, lalu menjadi tidak ada sesudah adanya. Hal tersebut menunjukkan adanya pencipta yang berbuat atas kehendaknya sendiri dengan pasti. Mengingat segala sesuatu yang kita saksikan ini tidak ada dengan sendirinya, maka pasti ada pelaku yang menciptakannya. Dia adalah Tuhan yang aku serukan kepada kalian agar menyembahnya semata dan tidak ada sekutu baginya. Setelah itu, orang yang mendebat Ibrahim, yaitu Raja Namrud, mengatakan, yang perkataannya disitir oleh firman-Nya, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Qatadah, Muhammad ibnu Ishaq, As-Sadi, serta lain-lainnya yang bukan hanya seorang yang mengatakan bahwa untuk membuktikan ucapannya itu, raja tersebut mendatangkan dua orang laki-laki yang keduanya dinilai saksi hukuman mati. Lalu Raja Namrud membunuh salah seorangnya dan memaafkan yang lainnya hingga selamat, tidak dikenai hukuman mati. Demikianlah makna menghidupkan dan mematikan menurut Namrud. Nabi Ibrahim kemudian menjawab, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 258. Dengan kata lain, apabila kamu mengakui dirimu seperti apa yang kamu katakan itu, yaitu bahwa dirimu dapat menghidupkan dan mematikan, maka Tuhan yang menghidupkan dan yang mematikan adalah yang dapat mengatur semua alam wujud, yakni pada semua makhluk, dan dapat menundukkan semua bintang serta peredarannya. Bahwa matahari yang tampak setiap harinya ini terbit dari arah timur, maka jika kamu seperti apa yang kamu lakukan sebagai Tuhan, terbitkanlah dia dari arah barat. Setelah raja itu menyadari kelemahan dan ketidakmampuannya karena ia tidak dapat mencongkakkan dirinya lagi kali ini, maka ia pun terdiam, tidak dapat menjawab sekatah kata pun. Dan hujah Nabi Ibrahim mematahkan argumentasinya. As-Sadi menyebutkan bahwa perdebatan antara Nabi Ibrahim dan Raja Namrud ini terjadi setelah Nabi Ibrahim selamat dari api. Nabi Ibrahim pun belum pernah bersua dengan Namrud kecuali hanya pada hari tersebut. Lalu terjadilah perdebatan di antara keduanya. Abdul Razak meriwayatkan dari Mawar dari Zaid ibnu Aslam bahwa Raja Namrud menyimpan makanan pokok dan orang-orang datang kepadanya untuk makanan itu. Lalu Namrud mengirimkan sejumlah utusan mengundang Nabi Ibrahim untuk makanan tersebut. Setelah terjadi perdebatan di antara keduanya, maka Nabi Ibrahim tidak diberi makanan itu barang sedikit pun, sebagaimana orang-orang diberi makanan. Bahkan dia keluar tanpa membawa makanan sedikit pun. Ketika Nabi Ibrahim telah berada di dekat rumah keluarganya, ia menuju ke suatu gundukan pasir. Maka ia memenuhi kedua kantongnya dengan pasir itu. Kemudian berkata, aku akan menyibukkan keluargaku dari mengingatku jika aku datang kepada mereka. Ketika ia datang, ia langsung meletakkan pelana kendaraannya yang berisikan pasir itu dan langsung bersandar lalu tidur. Maka istrinya yaitu Siti Sarah bangkit menuju ke arah kedua kantong tersebut. Dan ternyata ia menjumpai keduanya dipenuhi oleh makanan yang baik. Ketika Nabi Ibrahim terbangun dari tidurnya, ia menjumpai apa yang telah dimasak oleh keluarganya. Lalu ia bertanya, dari manakah kalian memperoleh semua ini? Sarah kemudian menjawab,
dari orang yang engkau datang darinya." Maka Nabi Ibrahim menyadari bahwa hal tersebut merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dianugerahkan kepadanya. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan seorang malaikat kepada raja yang angkara murka itu untuk menyerukan kepada iman. Tetapi si raja menolak. Lalu malaikat itu menyerukannya untuk yang kedua kalinya dan untuk yang ketiga kalinya. Tetapi si raja tetap menolak. Akhirnya malaikat berkata, "Kumpulkanlah semua kekuatanmu dan aku pun akan mengumpulkan kekuatanku pula." Maka Namrud mengumpulkan semua bala tentara dan pasukannya di saat matahari terbit, dan Allah mengirimkan kepada mereka pasukan nyamuk yang menutupi mereka hingga tidak dapat melihat sinar matahari. Lalu Allah menguasakan nyamuk-nyamuk itu di atas mereka. Nyamuk-nyamuk itu memakan daging dan menyedot darah mereka, serta meninggalkan mereka menjadi tulang belulang. Salah seekor nyamuk memasuki kedua lubang hidung si raja. Lalu ia bercongkol di bagian dalam hidung si raja selama 400 tahun sebagai azab dari Allah untuknya. Tersebutlah bahwa Raja Namrud memukuli kepalanya dengan palu selama masa itu hingga Allah membinasakannya dengan palu tersebut. Disebutkan bahwa ia menjadi raja yang zalim selama 400 tahun, maka Allah pun mengazabnya selama 400 tahun hingga akhirnya ia mati karena wasilah seekor nyamuk kecil. Subhanallah, memang sungguh luar biasa azab dari Allah. Semoga kita semuanya terhindar dari sifat-sifat tercela tersebut ya sobat. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya sudah dukung dan nonton channel ini sampai akhir. Rizky doakan semoga kalian sehat terus, lancar terus rezekinya, dan dimanapun kalian berada semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat teman-teman semuanya yang baru nonton, yuk dukung dulu channel ini dengan cara klik like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita yang menarik dan menginspirasi lainnya dari Rizky. Terima kasih banyak sudah nonton. Rizky pamit undur diri. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.